Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Cik, Makcik, Tuan dan Puan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, insya-Allah umur yang panjang dan pastinya memberikan manfaat untuk sesama. Siang hari ini sangat spesial karena kita di program yang sangat baru, iaitu adalah namanya program Sebai. Sebai ni apa? Sembang bersama Universitas Riau. Itu dia. Siang hari ini Pak Cik, Makcik, Tuan dan Puan bersama Khairiyah, biasa disapa dengan K, kami menghadirkan tamu yang sangat spesial. Dan dah tak asing lagi wajah beliau, langsung kita sapa di siang hari ini. Ada Tuan Dr. Sofian Hussein Siregar MPL. Selamat siang. Selamat siang Mbak Kay. Senang bisa bertemu kita di kesempatan ini ya. Kesempatan ini. Macam mana Tuan, saya cakap Tuan Sofian boleh? Boleh. Tuan apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Tentunya kita harus tetap semangat apapun yang terjadi. Kita semangat. Tu dia Encik dan Puan dah tahu ya wajah beliau, dan beliau ni boleh kita flashback sedikit lah ya. Beliau ini pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Betul. Ya, dan saat ini beliau diamanahkan menjadi Wakil Rektor. Ini bidang perencanaan, kerjasama dan sistem informasi atau WR4 periode 2022 sampai 2026. Betul ya. Tuan Sofian, bagaimana rasanya ketika Tuan diamanahkan menjadi WR4? Mungkin pada saat diberikan amanah ini bukan hal yang mudah ya untuk saya, karena bagaimanapun amanah ini kan harus dipertanggungjawabkan dan kita harus membangun institusi yang kita cintai, Universitas Riau ya. Betul. Mbak Kay ya. Tidak mudah, jadi karena memang apalagi merupakan salah satu kalau kita lihat tadi tupoksinya bahwa memang di perencanaan, kalau kita bercerita tentang dalam suatu organisasi perencanaan itu sengaja ada di depan. Jadi apa yang dilakukan itu memang berbasis kepada perencanaan. Kemudian juga kerjasama ini kan harus kita bangun dengan semua mitra kita, kemudian juga mitra baik lokal dan internasional tentunya sesuai dengan amanah dari program strategi Ibu Rektor kita tentunya, yang memang mengedepankan bagaimana kita mempunyai internasionalisasi kampus Universitas Riau yang mengglobal, mendunia. Kemudian juga tentu ini juga tidak bisa kita lepaskan dengan sistem informasi yang kuat. Sistem informasi yang kuat ini kita harus bisa dalam satu big data, apapun keperluan kita bisa melalui satu one touch gitu ya, pakai mobile. Harapan kita kan itu kan suatu berat yang tugas yang berat yang diamanahkan yang harus kita emban, dan ini juga tidak bisa dikerjakan sendiri. Bagaimana kita Mbak Kay ya, bagaimana Sivitas Akademika juga semua harus kita libatkan untuk mencapai tujuan, khususnya yang ada di tupoksinya di tupoksi. Ini langsung dijawab oleh Tuan Sofian, tupoksinya langsung Cik dan Puan. Tapi kita nak bertanya, beliau sudah melewati menjabat selama 1 tahun. Selama kurun 1 tahun ini, capaian kinerja yang sudah dicapai, kemudian target ke depannya di bidang yang Tuan emban seperti apa? Iya, tentunya kita kalau kinerja tentunya karena udah setahun ya kinerja yang kita sudah capai, tentunya ada beberapa hal yang sudah tercapai ya pasti ya. Di beberapa hal ini misalnya bagaimana kita merencanakan ke depannya dengan menghitung aturan, dan kemudian juga bagaimana kita laporan-laporan kita itu sampai ke Kemendikbudristek, kemudian juga semua laporan itu kita bisa laksanakan dengan baik sesuai dengan target-target yang sudah kita tentukan. Misalnya contoh dalam penganggaran, kemudian menarik perencanaan kita, misalnya perencanaan yang tadinya ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan, dan itu tentunya kita rencanakan di tahun 2023 ini. Kemudian capaian misalnya di bagian kerjasama kita sudah melaksanakan kerjasama baik dengan nasional, kemudian internasional, dan juga dengan dunia industri. Contoh misalnya dengan dunia industri kita juga selalu
capaian kita sudah ada namanya matching fund, kemudian KEDAI Reka yang tiap tahunnya, terutama tahun ini juga terus bertambah. Kemudian juga kerjasama internasional kita, terutama kerjasama dengan internasional untuk universitas yang QS 100. Kita juga menjajaki ada dengan Waterloo University, kemudian exchange-nya sudah dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan riset sudah dengan melibatkan dosen-dosen yang tentunya berhubungan dengan wetland, dengan CO Center Center of Excellence kita juga lagi dikembangkan terus. Kemudian dengan NUS juga National University of Singapore juga sudah jalan beberapa kegiatan. Kemudian juga dari kemahasiswaan tentunya kita fasilitasi ada fast track, yang fast tracknya dengan mahasiswa kita yang berangkat ke Mingchi dan ke beberapa tentunya negara-negara yang kita lihat dari ISMA-nya. Jadi memang untuk kerjasama kita, kemudian juga ada berita bahagia juga sebenarnya. Iya, berita bahagianya apa Tuan? Untuk kerjasama ini kan tahun lalu kita baru pertama kalinya Bu Kay. Pertama kali kita mengikuti anugerah ada beberapa anugerah dan alhamdulillah kita dapat penghargaan anugerah kerjasama terbaik internasional, dapat medali bronze perunggu ya. Tapi nggak apa-apa, tentunya ini harus semangat, itu berkat dari perjuangan semua sivitas akademik kita dari fakultas, lembaga dan lain-lain. Dan lain-lainnya ya. Tuan sudah sampaikan apa capaian kinerja, apa yang sudah dilakukan juga. Ada satu lagi Tuan. Ada lagi Tuan, apa? Satu lagi kan ada di bagian kita nih, sistem informasi tentunya ya. Sistem informasinya juga kita melaunching yang tadinya kita lihat bahwa sistem informasi itu menjadi garda terdepan bagaimana kita mencapai semua tujuan-tujuan itu. Orang kan sekarang ya sivitas akademika itu lebih senang misalnya ini data-data terkoordinasi dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita sudah melaunching, baik itu melaunching dalam launching untuk mengenalkannya dan sudah disosialisasikan, kemudian juga kita sudah launching implementasinya. Di sistem informasi kita ada yang namanya Satu Unri. Boleh dijelaskan Tuan, Satu Unri ini seperti apa? Nah, Satu Unri ini kan adalah sistem informasi akademik terpadu Universitas Riau yang diharapkan nanti data-data baik dari bagian akademik, contohnya misalnya untuk pengisian portal, pengisian BKD, Sister, dan kita akan integrasikan semua dengan juga dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, dan kita konekkan atau integrasikan dengan juga aplikasi-aplikasi yang ada dari misalnya dari Kemendikbudristek, kemudian dari Kemq. Banyak sekali sistem informasi yang memang nantinya akan memudahkan kita untuk melihat atau mengumpulkan data-data. Jadi big data one and big data kita dalam satu, sehingga apabila kita membutuhkan informasi tentang Universitas Riau jadi akan mudah diakses melalui Satu Unri. Dan mudah-mudahan target kita nantinya di pertengahan bulan di awal semester tahun depan kita akan sudah launching lagi yang untuk memang menggunakan di dalam portal. Kemudian mahasiswa juga tinggal menggunakan handphone untuk mengisi beberapa hal yang bisa mereka akses dengan mudah melalui dashboard. Kita silakan dashboardnya nanti di aplikasinya. Betul ya. Tuan Sofyan, kami yakin dan percaya ini pastinya tidak mudah untuk dilakukan selama 1 tahun ini atas kerjasama dan semangat tim-tim dari Tuan pastinya. Ide-ide yang sangat brilian, kerjasama yang bersinergi. Mungkin setelah 1 tahun berlalu, apa strategi berikutnya nanti untuk bidang yang Tuan emban? Tentunya kita kan belajar dari tahun ini belajar bagaimana pengalaman, karena bagaimanapun kita harus belajar daripada yang kita lakukan selama 1 tahun. Nah, berdasarkan pengalaman kita ada beberapa hal yang juga memang yang pertama selalu saya katakan ke tim saya di bagian perencanaan atau bagian WR4 ini, bahwa yang pertama kita selalu mengatakan lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, kemudian pantang menyerah. Kemudian juga menerima masukan. Kadang-kadang kan namanya manusiawi apalagi di staf ini kalau ada masalah didiamkan masalahnya, sehingga untuk kedepannya kita selalu mengatakan bangunlah komunikasi secara terus-menerus dengan aturan yang ada. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ini harus kita sama-sama bersatu. Jadi bersatu harus kita tunjukkan dari tahun kemarin ada masalahnya ini kita diskusikan, kita bikin rapat yang secara intens dan dan tidak hanya hari ini rapat, besok nggak ditindaklanjuti. Kita lakukan rapat-rapat yang kita mendapatkan solusi atau permasalahannya, kita cari solusi bersama, kemudian kita
rapat lagi secara reguler. Jadi minimal sekali 1 bulan kita harus ada rapat untuk menentukan target kita. Ya seperti itu dia Mbak Kay. Tuan Sofian, dari apa yang Tuan sampaikan, tentunya kita sebentar lagi akan melaksanakan yang namanya Musrembang, Musyawarah Rencana Pembangunan Universitas Riau tahun penganggaran 2025. Tuan boleh sampaikan bagaimana kegiatan di sana, kemudian harapan dari kegiatan tersebut. Ya, seperti biasanya kan juga setiap tahun dilakukan musrembang ya Mbak Kay ya. Betul. Jadi tentunya di setiap musrembang dari tahun ke tahun, karena ini adalah yang kedua saya menjabat sebagai WR 4 yang tentunya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan musrembang. Untuk tahun 2025 tentunya juga polanya kita coba sesuai dengan kebutuhan UNRI, tentunya polanya kita rubah dengan membentuk kelompok, bagaimana tentunya outputnya kita harapkan nanti dari hasil musrembang ini sudah tercapai program-program atau kegiatan-kegiatan yang memang menuju kepada pencapaian target, contohnya IKU, Indeks Kinerja Utama Universitas Riau dengan Kementerian, kemudian juga program strategisnya Universitas Riau yang ada 10 itu bagaimana mengkombinkan tentunya dari musrembang itu sudah muncul dalam program-program prioritas di setiap fakultas kelembagaan dan unit yang ada di Universitas Riau. Sehingga setelah kita musrembang ini juga akan menjadi panduan bagi fakultas, kemudian ya lembaga dan unit ya harus mereka kita ikutin nanti di sana, karena di dalam musrembang itu kan akan dibicarakan program strategis, kita tentukan program mana yang akan kita capai sesuai dengan capaian-capaian yang kita harapkan. Kita tentunya juga setelah itu ditindaklanjuti dalam program-program yang dilaksanakan untuk rapat kerja dari setiap unit untuk menentukan di pelaksanaan kegiatan di tahun 2005. Baik, ya luar biasa. Tuan Sofian, ini sudah kita dihadapkan dengan Gen Z atau ya generasi Z pastinya. Dengan kritiknya, dengan keaktifan dia gitu ya, apalagi di media sosial dan lain sebagainya. Bagaimana Tuan untuk memberitahukan kepada Civitas Akademika Universitas Riau, seluruh mahasiswa supaya mereka tetap bersemangat kuliah, bersemangat barangkali mungkin beraktivitas atau juga berorganisasi. Ya tentunya kita kan di bawah WR 4 ini kan ada sistem informasi yang tadi saya katakan dengan satu. Tentu kita ada juga media sosial kita yang tolong dong ini Gen Z ini mahasiswa kita di ini dong di subscribe, dikasih komentar ya kan perlu juga dipromosikan. Siapa lagi kalau bukan kita. Gen Z misalnya juga mempunyai, kita harus berikan ke mereka. Ya mungkin selama ini belum, kita akan coba buka saluran itu. Dan kita juga siap untuk kritik. Biasanya kan lewat medsos, tapi mohon ya misalnya kritiknya itu yang memberikan masukan yang membangun. Yang membangun ya Bu Mbak Kay ya. Bagaimana, kalau saya selalu mengatakan bagaimana kita mencintai universitas kita ini, kalau saya orang perikanan, ini kan tempat kita kalau bahasanya orang perikanan, ini kan kolam kita. Ada kan lagunya ikan dalam kolam gitu ya. Tapi kan kolam ini kan harus hidup semua ekosistemnya termasuk Civitas Akademika ada di situ Gen Z. Itu jadi ibaratnya orang perikanan kan. Bagaimana kolam itu menghasilkan produktif, jadi UNRI juga akan memberikan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan moto kita. Luar biasa. Universitas Riau, jantung hati masyarakat Riau. Sip, itu dia. Biasa, itu yang harus kita lakukan. Dan kami tentunya juga dari pimpinan lah, kebetulan di tupoksi kita mengharapkan bahwa ininya menjadi sesuatu yang bisa terkomunikasikan dengan baik dengan Gen Z kita. Salah satunya nanti kita bikin satu fitur yang ada di satu itu juga untuk fasilitas ke mahasiswa yang memudahkan mereka untuk mengakses hal-hal yang berhubungan dengan informasi di Universitas Riau. Dan juga tentunya jaga ke depan itu yang kita harapkan. Iya. Yep. Tuan Sofian terakhir, barangkali tak terasa kita berbual-bual bersembang-sembang. Itulah kalau udah sama Mbak Kay rasanya dikasih 1 jam juga tidak cukup. Tak terasa gitu ya. Ya ampun, ya bukan main lagi. Tuan Sofian, ini program perdana kita. Mudah-mudahan kita bisa konsisten dengan program tersebut. Sebai Sembang bersama Universitas Riau. Mungkin boleh bagi tahulah Sebai ini atau juga mempromosikan Sebai ini. Iya, sebenarnya kan begini. Harusnya kan Bu Rektor nih yang pertama ya. Izin ya Bu Rektor karena sibuk ya. Jadi izin kita Bu.
ya sebenarnya ini karena memang kita bagaimana Sebai ini menjadi salah satu podcast Universitas Riau yang tentunya memberikan semua informasi yang ada di dalam Universitas Riau. Ya mohon semua Sivitas Akademika Universitas Riau tolong lihat di Sebai ini ya. Lihat mungkin ada nanti hal-hal yang sangat menarik, yang juga informasi-informasi yang sangat diperlukan untuk baik dari internal kita maupun juga nanti eksternal yang Universitas Riau. Baik, terima kasih Tuan Sofian atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dapat bersinergi dengan baik. Siap. Dan insya Allah amanah ini bisa diemban dengan sebaik-baiknya. Dan pastinya kita juga mengucapkan terima kasih kepada saya juga terima kasih ya diundang nih, aduh. Tim UPT Perpustakaan karena ruangan yang luar biasa nyaman dan profesional betul. Yang dinamakan G12 Perpustakaan Unri ini sangat bermanfaat untuk kita Gurindam semua. 12. Gurindam Mantap 12. sekali. Mantap Ya, sekali. terima kasih ya untuk Perpustakaan Universitas Riau. Betul. Dan seluruhnya kira-kira nanti kita akan bersembang dengan siapa lagi? Siapa bintang tamunya? Ini pokoknya tetap standby ya, dan pastinya bisa menonton daripada podcast kami ini di YouTube Humas Universitas Riau ya. Siap. Ada salam terakhir nampaknya nih. Tentunya dong, kita ini kan dengan Gen Z ini Gen Z, dengan harus kita semangat, kita terus berikan ruang untuk mereka untuk bersemangat dan melakukan yang terbaik untuk Universitas Riau. Betul. Salam hormat untuk orang yang luar biasa di Sivitas Akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kay pamit, Tuan Sofian pamit sekali lagi. Undur diri. Makasih semuanya. Sekali lagi salam hormat untuk orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.